Tahun 1998 menjadi saksi luka paling dalam sejarah modern Indonesia. Di tengah krisis ekonomi yang mengguncang, rakyat diseret ke dalam pusaran ketidakpastian. Penjarahan merebak, kekerasan seksual terjadi secara brutal, dan negara nyaris roboh oleh gelombang amarah yang tak terbendung. Jakarta membara bukan hanya oleh api, tapi juga oleh jeritan keadilan yang lama dibungkam. Di tengah suasana genting itu, harapan justru menyala dari gerakan mahasiswa. Tanggal 18 Mei menjadi titik balik. Ribuan mahasiswa, melawan rasa takut dan risiko, menerobos barikade dan mengambil alih gedung MPR DPR. Tidak ada senjata yang ditembakkan. Aparat memilih diam seakan sadar bahwa ini bukan sekadar aksi, ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Sebuah spanduk bertuliskan Soeharto mundur terbentang megah di atap parlemen. Gambar itu tersebar ke seluruh penjuru negeri, menandai bahwa rezim yang selama puluhan tahun berkuasa mulai retak dari dalam, lalu datanglah kejutan. Ketua MPR, Harmoko, orang yang selama ini dikenal setia pada Soeharto, berdiri di depan publik dan menyerukan agar sang presiden mundur demi persatuan bangsa. Kata-kata itu singkat tapi tajam, menghantam tembok kekuasaan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Soeharto mencoba bertahan. Pada 19 Mei, ia mengundang tokoh-tokoh Islam terkemuka, Gus Dur, Nur Cholis Majid, Kiai Ali Yafie. Namun, suara mereka senada dengan suara rakyat. Waktumu telah habis. Dari dalam kabinet, tekanan tak kalah besar. 14 menteri siap mundur bersama jika Soeharto masih bertahan. Pemerintahan lumpuh. Di luar, Amin Rais sempat menyerukan aksi besar di Monas pada 20 Mei, namun membatalkannya demi menghindari pertumpahan darah yang lebih luas. Sementara itu, di balik layar, negosiasi dan tarik ulur politik berlangsung sengit, menentukan akhir sebuah era. Hingga akhirnya, pagi hari 21 Mei 1998, pukul 09 WIB, seluruh Indonesia menyaksikan peristiwa yang dulu nyaris tak terbayangkan. Lewat siaran langsung dari Istana Merdeka, dengan wajah letih dan suara yang bergetar, Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam hitungan menit, B.J. Habibie dilantik sebagai penggantinya. Rezim Orde Baru pun resmi berakhir. Sorak-sorai langsung menggema dari dalam gedung DPR. Mahasiswa saling berpelukan, menyanyikan lagu perjuangan, dan menangis. Bukan hanya karena senang, tapi karena lega. Dan karena mereka tahu, tidak semua kawan sempat melihat kemenangan ini. Di jalan-jalan Jakarta, rakyat tumpah ruah, kentongan dipukul, kendaraan beriringan, dan satu kata diteriakkan berulang kali, reformasi. Indonesia menyaksikan kejatuhan seorang pemimpin yang selama lebih dari 3 dekade dianggap tak tergoyahkan. Namun euforia itu tak bisa menghapus luka. Kejatuhan Soeharto bukan hanya soal lengsernya seorang penguasa, tapi juga soal harga yang mahal, mahasiswa yang gugur, rumah-rumah yang dibakar, perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta trauma yang masih terasa hingga kini. Semuanya menjadi saksi bisu bahwa reformasi tidak lahir dari pesta, tapi dari penderitaan yang nyaris tak tertanggungkan. Sejarah mencatat Indonesia pernah berada di tepi jurang, dan hanya karena keberanian rakyatnya, tembok kekuasaan yang kokoh selama puluhan tahun akhirnya runtuh juga. Demikianlah pembahasan kali ini tentang reformasi. Yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.